Selamat siang pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dan Kepala Kepolisian Resort Tarakan berkunjung ke Baloi Mayo dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 2025. Kunjungan ini menjadi simbol untuk memupuk persaudaraan antara anak dan bapak TNI dan adat Baloi Mayo sekaligus menjadi simbol kebesaran Sang Maharaja Lila VI yang kini diwariskan kepada Amiril Pangeran Haji Mokhtar Basri Idris yang juga merupakan purnawirawan TNI dan Polri. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يا مولانا. Setiba rombongan di Baloi Mayo, Kapolda Kaltara disambut dengan pukulan gong adat sebagai simbol penyambutan selamat datang untuk Kapolda Kaltara dan rombongan di rumah adat besar suku Tidung. Melalui tetua adat setempat, Kapolda disematkan selampoi atau selendang serta dipakaikan tanjak singal khas suku Tidung. Maharaja Lila VI dan Kapolda Kaltara berbincang ringan tentang maksud didirikannya Baloi Mayo. Menurut Kapolda Kaltara, kebanggaan Polri terhadap Maharaja Lila VI lantaran anak yang mendirikan Baloi Mayo itu adalah purnawirawan Polri. Kursi yang ada sedang di depan kita. Ketika nanti dia kembali atau mangkat atau dia sudah pensiun atau sudah tidak memimpin lagi, dia akan menjadi seperti ular. Dia sudah tidak memiliki tanduk. Kemudian tidak lama kemudian dia akan kembali ke tanah. Di usianya yang sudah menginjak 81 tahun, rumah adat suku Tidung yang disebut sebagai Baloi Mayo itu terlihat kokoh dengan kondisi bangunannya yang masih kuat. Atas semangat dan kondisi kebanggaan itulah hingga mengundang perhatian Kapolda dan petinggi TNI untuk berkunjung sambil bersilaturahmi dengan para sepuh suku adat Tidung. Anjangsana Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dan Kepolisian Resort Tarakan ke Baloi Mayo memang merupakan kegiatan silaturahmi yang bernilai sosial. Tujuannya yakni mempererat hubungan baik, menjalin persaudaraan, dan saling berbagi pengalaman antara jajaran Polri dan para pemuka adat di daerah itu. Kapolda. Ya, adapun tujuan Kapolda berkunjung adalah hubungan silaturahmi, memperkuat hubungan silaturahmi dalam artian beliau menyampaikan ini adalah kunjungan seorang anak kepada ayahandanya. Ya, kebetulan beliau ayahanda kita Amiril Pangeran Haji Mokhtar Basri Idris itu adalah pensiunan ABRI yang juga bagian dari kepolisian. Nah, adapun kunjungan ini kita sambut di Bayaim Tamu Haji Pangeran Mahkota Haji Raden Alam. Setelah bincang-bincang santai, tim atau rombongan Kapolda ini kita ajak masuk ke Bayayampu Amiril Pangeran Jamalul Kiram. Nah, di ruang Amiril Jamalul Kiram ini Kapolda diajak masuk ke Lamin Bantong. Di Lamin Bantong ini ada proses penyerahan selampoi, pemasangan selampoi dan tanjak atau topi khas Raja Tidung Kota Tarakan kepada Kapolda Kaltara. Nah, setelah proses pemakaian selampoi dan pemakaian tanjak atau topi khas Kerajaan Raja Tidung Kota Tarakan, Kapolda Kaltara diajak masuk ke Lamin Singgasana. Di Lamin Singgasana ini disampaikan kepada beliau, dijelaskan kepada beliau beberapa falsafah terkait dengan urutan-urutan kerajaan, mulai dari Singgasana sampai proses aturan-aturan birokrasi
ya aturan-aturan pemerintahan, aturan-aturan pejabat, bagaimana proses penjabatan itu mulai dari awal hingga pada akhirnya turun dari jabatan itu disampaikan dengan gamblang oleh Haji Pangeran Roman Perdana Putra SE. Kemudian setelah proses pemaparan di ruang Singgasana, Kapolda dan rombongan diajak oleh Maharaja Lila IV, dalam hal ini Amiril Pangeran Haji Muhtar Basri Idris, itu mengajak rombongan Kapolda memasuki ruang alat kait. Nah, di ruang alat kait ini cuman singgah sebentar, kemudian dilanjutkan masuk ke ruang alat kemagot. Di ruang alat kemagot ini terjadi diskusi ringan di mana Maharaja Lila IV, dalam hal ini Amiril Pangeran Haji Muhtar Basri Idris, memaparkan secara singkat sejarah Kerajaan Tidung Tarakan. Ya, di sini juga dipaparkan beberapa filosofi penting terkait dengan bangunan yang ada di lingkungan Balai Mayo. Nah, di sini juga Kapolda menyampaikan beberapa pesan-pesan dan meminta nasihat langsung dari Maharaja Lila IV yang sudah dianggap oleh beliau sebagai orang tuanya, sebagai ayahandanya. Nah, setelah selesai pertemuan di Bayayampu Amiril Pangeran Jamalul Kiram, itu dilanjutkan kembali lagi untuk makan siang di Bayain Tamu Haji Pangeran Mahkota Haji Raden Alam. Baloi Mayo Suku Tidung kini sudah menjelma sebagai destinasi wisata lokal, baik personal maupun rombongan atau lembaga lain. Baloi Mayo sendiri kerap dikunjungi oleh berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk penghormatan adat. Anjang sana juga bisa diartikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap orang pemuka yang dihormati, tak terkecuali pendiri Baloi Mayo yang pernah mengabdi sebagai Angkatan Darat TNI. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV. Terima kasih. Nanti kami undang hari ulang tahun Bayangkara. Baik, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Siap. Pak.